Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Lia. Saya datang ke sini mau konseling ke Ibu, apakah boleh? Iya Ibu, boleh. Sebelumnya ya saya juga memperkenalkan diri, nama saya Fitria. Saya yang bertugas di klinik ini ya Bu ya. Gimana Ibu mau konseling soal apa Ibu? Iya. Jadi kan Ibu, saya ini dulu itu seorang pemakai narkoba jenis suntikan. Yang ingin saya tanyakan, karena saya banyak baca-baca di internet, apakah benar kalau jenis suntikan itu rentan sekali terhadap penularan HIV? Sekalian juga saya ingin memeriksakan diri saya, apakah kondisi saya ini negatif atau positif HIV. Ya, baik Ibu, kalau begitu ya memang di sini memang tempatnya konseling juga, sekalian untuk klinik ini juga bisa untuk mengecek ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, apakah Ibu maksudnya sudah paham apa yang dimaksud dengan HIV atau misalkan AIDS gitu? Ibu sudah pernah dengar tentang itu? Sudah dengar, tapi mungkin tidak terlalu mengerti juga. Yang gambaran besarnya aja kalau HIV itu adalah penyakit yang menular, begitupun dengan AIDS gitu. Ya, baik Bu ya, saya saya ini ada lembar balik mengenai penyakit HIV ini ya Bu ya. Saya akan mencoba memaparkan sedikit ke Ibu ya, agar misalkan Ibu sedikit paham lah tentang penyakit ini ya Bu ya. Nah, ini HIV. HIV ini singkatan ya Bu ya, dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, HIV ini merupakan virusnya gitu Bu. Nah, biasanya kan sering mendengar HIV AIDS. Itu tuh sebenarnya kalau HIV itu virusnya, kalau AIDS itu sekumpulan gejala yang ada di dalam pasien yang terkena HIV tersebut. Jadi berbeda itu tuh sebenarnya HIV itu virusnya dan AIDS itu kumpulan gejalanya Bu ya, seperti itu. Nah, tentang penularan mungkin tadi Ibu juga sudah bilang, karena misalkan Ibu tadi Ibu dengar mungkin di internet seperti itu, kalau penularannya bisa melalui lewat suntikan. Nah, ini ada cara penularannya, ada 3 cara penularan HIV ini ya Bu ya. Nah, ini pertamanya itu karena berhubungan seksual, dalam artian misalkan salah satu pasangannya itu terkena HIV kemudian berhubungan, nah itu bisa resikonya sangat tinggi sekali untuk terkena penyakit HIV ini. Kemudian melalui darah. Nah, melalui darah ini sebenarnya berhubungan dengan tadi jarum suntik yang dipakai biasanya. Nah, kalau dulu kan memang mungkin dari transfusi darah, tapi kalau sekarang transfusi darah itu sudah PMI juga sudah mengoptimalkan seoptimal mungkin agar dicek dulu terlebih dahulu orang yang ingin mendonor ya. Jadi kemungkinannya itu sangat sedikit, tapi kalau misalkan melalui jarum suntik tadi yang bisa bergantian, itu Ibu jarum suntiknya mungkin tidak diganti-ganti juga ya, dari yang temannya mungkin dipakai lagi beramai-ramai gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya salah satu risiko penularannya bisa lewat itu ya. Yang ketiga ini dari ibu hamil yang positif, dapat menularkan ke bayinya, seperti itu Bu ya. Nah, itu mengenai cara-cara penularan dari HIV. Kemudian ada tentang siapa saja ini yang beresiko tinggi terkena virus HIV. Salah satunya orang yang tadi sudah ganti pasangan, kan memang belum tentu tahu ya pasangannya itu terkena HIV atau tidak. Kemudian pekerja seks komersial. Kemudian juga pengguna nafsa tadi, mungkin berhubungannya dengan penggunaan injeksi jarum suntik. Karena pekerja nafsa juga mungkin karena efek samping dari obatnya ya, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan seksual yang tanpa disadari gitu, ke siapapun biasanya. Kemudian yang homoseksual, waria ya, kemudian bayi tadi yang dikandung oleh ibu yang terkena virus HIV, seperti itu Ibu. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Pencegahannya ini ya, 1, tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko.
Yang kedua yaitu setia terhadap pasangan. Yang ketiganya itu menggunakan kondom, salah satunya pelindung ya Bu ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, menghindari nafsa, seperti itu. Begitu Ibu pemaparan mengenai HIV ya Bu ya. Nah, dari pemaparan ini misalkan apa yang Ibu dapat? Yang saya dapatkan yaitu pengetahuan tentang ternyata HIV dan AIDS itu berbeda. Kemudian pengetahuan lagi tentang cara resiko dari pemaparan virus itu sendiri dan orang yang rentan terkena virus itu sendiri. Nah Ibu nanti kalau misalkan tadi kan Ibu katanya awalnya juga pengguna nafsa ya. Mungkin dari sini Ibu sekarang sudah istilahnya menyadari gitu ya, makanya Ibu datang ke sini juga, Ibu sudah baca-baca sebelumnya. Nah mungkin juga nanti Ibu kalau sudah tahu informasi ini, Ibu punya teman yang masih pengguna, Ibu bisa sampaikan lagi ke temannya ya Bu ya. Nah tadi katanya Ibu mau dicek juga sekalian ya Bu ya. Sekalian. Baik kalau begitu ya, di ruangan sebelah ada laboratorium, kalau Ibu mau saya antar tidak apa-apa Bu. Ya. Terima kasih. Iya Bu, sama-sama.